Sebuah film diperlihatkan seorang wanita cantik, kita panggil saja dengan nama Tokyo. Ia adalah penggemar dari BTS ARMY dan ia juga menceritakan bahwa dirinya adalah ARMY sesungguhnya. Bisa dibilang, Tokyo adalah komponen cadangan militer. Kemudian diperlihatkan sebuah berita yang memberitahu bahwa perang telah usai dan di mana Korea Utara dan Selatan membentuk perserikatan ekonomi. Selain itu, mata uang dari kedua negara tersebut juga sama, sehingga kedua negara tersebut bisa melakukan jual beli antar negara menggunakan mata uang yang sama. Bahkan mereka bisa melewati perbatasan tanpa surat izin. Setelah kejadian itu berlalu, pada tahun 2025, Tokyo dibebas tugaskan karena perang telah usai. Tokyo pergi ke Seoul untuk menjalani impiannya. Tokyo menaiki sebuah kereta dan ia melewati ZEP atau zona ekonomi bersama, di mana tempat itu dulunya adalah daerah keamanan bersama, simbol dari perpecahan, dan menjamin transportasi serta pekerjaan untuk semua warga Korea. Di tempat itu ada basis untuk dua perusahaan Korea Selatan dan Utara, dan dijelaskan juga akan didirikannya badan percetakan uang untuk kedua negara tersebut. Pada malam hari, terlihat Tokyo sudah sampai di tempat tujuan, yaitu rumah yang makelar janjikan. Ternyata rumah serta pekerjaan yang makelar janjikan itu palsu, tidak seperti ekspektasi. Kemudian Tokyo bekerja di sebuah tempat makan. Di sana ia mendapatkan pekerjaan di bagian dapur. Setelah pekerjaannya itu selesai, Tokyo mendatangi tempat pertukaran uang lama. Di sana ia menukarkan uang miliknya dengan uang yang baru. Kemudian bapak-bapak pemilik tempat itu menawarkan obat terlarang kepada Tokyo. Tokyo menolak pemberian itu, kemudian orang tersebut merayunya. Tapi tiba-tiba dari kamar keluar seorang perempuan yang ternyata sudah diberi obat terlarang tersebut sehingga menjadi pecandu. Tokyo yang marah ditampar olehnya dan hendak diperkosa. Namun tiba-tiba Tokyo melawan dan langsung menghajar mereka. Setelah Tokyo pergi dari tempat itu, terdengar berita mengenai kematian seseorang yang barusan Tokyo tembak. Tokyo yang tidak tahu harus kemana, ia putus asa dan ingin bunuh diri. Namun datanglah seorang pria yang membawa payung. Ia menyebut dirinya dengan nama Profesor. Ia menawarkan Tokyo untuk bergabung dengannya. Awalnya Tokyo menolak, tapi Profesor memujuknya sampai kemudian Tokyo setuju untuk bergabung dengannya. Kemudian scene berganti. Keesokan harinya, Tokyo berkumpul dengan orang-orang yang baru Profesor rekrut. Di sana, Profesor menjelaskan mengenai rencana yang akan ia lakukan dan memperkenalkan nama mereka dengan nama julukan atau nama kota, sehingga mereka tidak tahu nama asli masing-masing dari kelompok tersebut. Dan majulah satu orang dengan menyebutkan namanya sebagai Rio. Dia adalah seorang yang ahli di bidang peretasan. Kemudian yang kedua menyebutkan namanya dengan Denver. Ia adalah petarung jalanan yang ahli dalam bertarung. Berikutnya adalah Moskow. Dia adalah ayah dari Denver. Moskow adalah seorang penambang, jadi dia ahli dalam menggali. Kemudian ada Nairobi. Ia adalah pakar pembohong. Semua ucapannya adalah palsu dan terlibat dalam kejahatan besar. Berikutnya lagi adalah Helsing dan Oslo. Mereka adalah seorang gangster yang telah menghabisi gengnya kemudian pergi. Kemudian ada Berlin. Dia orang yang ahli membuat tekanan saat berbicara. Ia juga buronan paling dicari dalam sejarah Korea. Kemudian Profesor menjelaskan, tim itu dibentuk dikarenakan ketidakadilan pemerintah di mana yang miskin tetap miskin dan yang kaya semakin kaya. Dalam misi tersebut, Profesor menjelaskan ia akan mencuri uang sejumlah 4 triliun won. Kemudian Profesor memberitahu tempat yang akan dia lakukan perampokan, yaitu gedung percetakan uang. Kemudian scene berganti di gedung percetakan uang. Di sana terlihat seorang pria bernama Cho Yong-min. Dia adalah wakil direktur di tempat itu. Kemudian salah satu staf memberitahu bahwa nanti akan ada kunjungan pelajar. Setelah itu datang sekretaris dari wakil direktur tersebut ke ruangnya. Kemudian ia bilang bahwa ia sedang mengandung, jadi wanita tersebut adalah selingkuhan dari wakil direktur. Scene berganti diperlihatkan para pelajar sudah sampai di gedung percetakan uang tersebut. Selain itu, mereka juga didampingi oleh wanita yang menjelaskan semua hal yang ada di dalam gedung. Kemudian diperlihatkan juga salah satu dari pelajar tersebut, kita panggil saja En Kim. Dia adalah anak dari duta Amerika Serikat yang sangat berpengaruh. Di sana terlihat juga dua wanita yang menyamar sebagai pelajar. Dia adalah Tokyo dan juga Nairobi. Kemudian scene berganti di mana kelompok perampok itu sudah bersiap dengan menaiki bis sekolah. Mereka memakai topeng dengan baju berwarna merah serta lengkap dengan senjata apinya.
Misi mereka yang pertama adalah menyabotase truk yang berisi kertas putih yang nantinya dijadikan uang. Tujuannya adalah agar mereka dapat dengan mudah memasuki gedung percetakan uang. Dan aksinya pun dimulai.